Bayangkan kamu berdiri di pelabuhan Alexandria pada tahun 48 sebelum Masehi. Asap tebal membubung tinggi ke langit malam. Pasukan Julius Caesar baru saja membakar armada kapal mereka, namun api lepas kendali dan merembet cepat. Di dalam gedung megah itu, 500.000 gulungan papirus hangus menjadi abu. Catatan matematika Archimedes dan peta bintang kuno lenyap seketika. Peradaban manusia baru saja kehilangan cetak biru masa depannya dalam satu malam yang tragis. Kehancuran ini melemparkan dunia ke dalam kegelapan sains selama ribuan tahun. Para ilmuwan memperkirakan kemajuan teknologi kita tertunda setidaknya 10 abad. Tapi, pernahkah kamu berpikir apa yang terjadi jika perpustakaan ini selamat? Lompat ke tahun 1500 Masehi. Di garis waktu alternatif ini, dunia tidak sedang sibuk mencari rempah-rempah dengan kapal kayu. Leonardo da Vinci tidak hanya menggambar sketsa helikopter, melainkan memimpin peluncuran roket pertama dari Roma. Saat Christopher Columbus baru saja menapakkan kaki di benua Amerika dengan kapal Santa Maria, koloni manusia pertama justru sudah mendarat di Mars. Kubah kaca raksasa berdiri kokoh di atas pasir merah planet merah. Bagaimana mungkin matematika kuno Alexandria membawa kita keluar angkasa secepat itu? Jawabannya ada pada satu mesin uap primitif ciptaan Hero dari Alexandria yang hampir mengubah dunia abad pertama. Mari kita lihat rahasianya. Bayangkan kamu berjalan menyusuri koridor megah perpustakaan Alexandria pada tahun 100 Masehi. Gulungan papirus Archimedes dan Hero tidak pernah hangus menjadi abu. Semua ilmu pengetahuan itu tetap utuh di rak kayu cedar. Di salah satu sudut, Hero dari Alexandria tidak hanya memandang mainan uapnya sebagai hiburan. Dia merekayasa ulang, Aeopile, menjadi mesin raksasa penarik beban. Tapi apakah satu alat kecil ini cukup mengubah dunia? Matematika Archimedes melengkapi visi Hero. Kalkulus integral kuno yang luput dari kehancuran kini digunakan untuk menghitung efisiensi piston secara presisi. Tiba-tiba, Kekaisaran Romawi memiliki cetak biru untuk melompati sejarah ribuan tahun. Pada tahun 120 Masehi, lokomotif uap pertama menggelinding di atas rel besi antara Roma dan Napoli. Kamu bisa mendengar deru mesin yang membelah ladang gandum. Kaisar Hadrianus sendiri yang meresmikan jalur legendaris ini. Revolusi menyebar cepat ke Alexandria dan Athena. Pabrik-pabrik tekstil otomatis yang digerakkan oleh uap mulai memproduksi pakaian secara massal. Tenaga muda tidak lagi dibutuhkan karena mesin-mesin besi bekerja jauh lebih cepat. Struktur kota berubah total. Menara-menara baja menggantikan pilar marmer klasik di pelabuhan Alexandria. Kapal-kapal bertenaga uap dengan lambung besi berlayar melintasi Laut Mediterania, membawa batu bara dari tambang Inggris kuno. Dengan pabrik dan kereta, para ilmuwan Alexandria memiliki waktu luang untuk berpikir. Mereka mengembangkan telegraf listrik sederhana pada tahun 150 Masehi. Bisakah kamu membayangkan Julius Caesar berkomunikasi instan melintasi benua? Eksperimen terus melompat jauh. Di langit Roma, glider bertenaga uap ringan mulai meluncur dari bukit-bukit tinggi. Manusia tidak lagi terikat pada bumi, mereka telah menaklukkan udara 1000 tahun lebih awal. Saat malam tiba, para astronom menggunakan teleskop lensa canggih untuk memetakan Mars. Di bawah cahaya lilin, mereka menulis formula matematika untuk menembus atmosfer bumi. Ambisi mereka tidak lagi terbatas pada daratan. Namun, lonjakan teknologi ini membawa konsekuensi tak terduga. Pada tahun 200 Masehi, detektor uap Alexandria menangkap sinyal aneh dari langit. Siapa sebenarnya yang sedang menunggu mereka di luar angkasa sana? Bayangkan kamu hidup di Alexandria pada tahun 900 Masehi. Di perpustakaan agung yang utuh, para ilmuwan menggabungkan kalkulator mekanis Yunani dengan angka 0 dari India. Lahirlah komputer pertama. Keajaiban ini tidak berhenti di Mediterania. Dinasti Song di Kaifeng mengirim formula baja tahan panas ke barat. Logam ringan ini menjadi bahan baku roket pertama manusia. Pada musim semi tahun 930 Masehi, Sultan Baghdad menyaksikan peluncuran kubah langit. Ini adalah satelit berbahan bakar mesiu pertama yang mengorbit bumi. Pernahkah kamu membayangkan satelit di abad pertengahan? Kabar keberhasilan Baghdad memicu kepanikan di Konstantinopel. Kaisar Bizantium memerintahkan pembangunan teleskop lensa raksasa untuk melacak benda asing itu.
Perlombaan antariksa resmi dimulai di atas langit Eropa. Tahun 975 Masehi, stasiun luar angkasa, Meru, resmi mengorbit bumi. Struktur perunggu dan kaca ini menampung 10 astronom dari berbagai penjuru dunia. Mereka mengamati bintang tanpa halangan atmosfer. Dari atas stasiun Meru, para ilmuwan menatap satu target besar berikutnya. Bulan. Apakah kita bisa mendarat di sana dengan teknologi abad ke-10? Jawabannya datang dari para insinyur di Delhi. Tepat pada tahun 990 Masehi, pendarat bertenaga uap bernama Chandra menyentuh permukaan berdebu bulan. Kosmonot pertama, seorang pemuda asal Kerala bernama Bhaskara, menancapkan bendera logam di sana. 8 tahun kemudian, koloni tambang pertama didirikan di Kawah Ticho. Kamu bisa melihat ratusan pekerja menyaring debu bulan untuk mencari bahan bakar reaktor fusi kuno. Bulan resmi dieksploitasi. Keberhasilan di bulan membuat manusia semakin serakah. Tahun 1005 Masehi, teleskop di stasiun Meru menangkap sinyal aneh dari planet merah. Kehidupan di luar angkasa bukan lagi sekadar impian. Tapi, saat kapal penjelajah pertama bersiap menuju Mars, sebuah pesan misterius terdeteksi dari kegelapan ruang angkasa. Siapakah pengirimnya, dan mengapa mereka memperingatkan kita untuk tidak mendekati Mars? Bayangkan kamu hidup di tahun 1500. Saat Columbus sibuk memetakan Kepulauan Karibia, pesawat bertenaga uap nuklir bernama Alexandria II justru bersiap mendarat di dataran merah Mars yang berdebu. Kemudi otomatis berbasis kalkulus Archimedes mengarahkan pesawat meluncur mulus. Kaki-kaki baja mencengkeram tebing terjal Valles Marineris, ngarai raksasa yang jauh lebih dalam dari Grand Canyon di Amerika. Pintu pendarat terbuka lambat dengan desisan hidrolik yang keras. Kapten berkebangsaan Yunani Mesir, Hipatia Muda, melangkah keluar ke tanah merah, menatap langit kelabu planet yang belum pernah dijamah manusia. Di tangannya, ada bendera sutra bergambar burung phoenix emas lambang perpustakaan Alexandria. Kamu bisa merasakan angin tipis Mars berembus dingin saat tiang besi itu ditancapkan kuat-kuat ke tanah berbatu. Tapi mereka tidak datang hanya untuk menancap bendera. Menggunakan robot uap berbahan bakar elemen langka, para insinyur mulai merakit struktur kaca heksagonal raksasa yang akan menjadi kubah New Alexandria. Sementara itu, bagaimana kabar bumi di tahun 1500? Di benua Eropa, orang-orang masih berperang menggunakan pedang dan meyakini bumi adalah pusat alam semesta yang tidak boleh dipertanyakan. Jembatan pengetahuan Alexandria menyelamatkan umat manusia dari abad ke-8. Teori heliosentris Copernicus sudah terbukti sejak tahun 800, memicu lompatan teknologi mesin uap 500 tahun lebih awal. Di dalam kubah New Alexandria, pohon-pohon zaitun dari Mediterania mulai ditanam di tanah Mars yang sudah diolah. Kamu bisa melihat anak-anak berlari tanpa beban di bawah gravitasi rendah. Gelombang radio pertama dikirim kembali ke stasiun penerima di Alexandria, Mesir. Butuh waktu 20 menit bagi pesan, kami telah tiba, untuk diterima oleh Kaisar Romawi baru. Koloni pertama ini tampak aman dan berjalan sempurna. Tapi, apa yang terjadi ketika sensor pemindai mendeteksi tanda-tanda kehidupan kuno yang terkubur tepat di bawah fondasi kubah mereka? Pada akhirnya, abu yang terbang di Alexandria tahun 48 sebelum Masehi bukan sekadar kertas terbakar. Abu itu adalah cetak biru roket berbahan bakar uap yang batal meluncur. Kamu baru saja kehilangan masa depan. Satu gulungan perkamen karya Heron dari Alexandria bisa saja memicu revolusi industri 1000 tahun lebih cepat. Bayangkan kapal uap berlabuh di dermaga Romawi, memotong waktu sejarah dengan kejam. Kemajuan kita ternyata serapuh itu. Jika itu terjadi, tahun 1500 bukan lagi era penjelajahan samudra oleh Columbus. Sebaliknya, kamu mungkin sedang menyaksikan bendera bersimbol bumi pertama kali ditancapkan di puncak gunung tertinggi Mars, Olympus Mons. Kehancuran ini membuat kita berpikir tentang perpustakaan kuno lainnya. Bagaimana jika perpustakaan Kekaisaran Konstantinopel pada tahun 1204, atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad tahun 1258, berhasil diselamatkan dari amukan tentara? Menurutmu, pengetahuan dari peradaban kuno mana yang paling ingin kamu selamatkan untuk mengubah dunia hari ini? Apakah naskah astronomi kuno Maya, atau gulungan filsafat Tiongkok di dinasti Qin? Sebab di luar sana, di antara miliaran bintang,
Mungkin ada peradaban yang berhasil menjaga perpustakaan mereka. Dan sekarang mereka sedang melihat ke bumi, menunggu kita menyusul ke langit. Ataukah mereka sudah di jalan menuju ke sini?